told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Pro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Nah, di sini khususnya para orang yang baru pertama kali mau beli sepeda motor di Honda, itu banyak sekali yang bingung mau pilih Honda Beat atau Scoopy atau Vario, teman-teman. Karena memang kalau pertama kali beli sepeda motor itu penginnya yang cocok di segala kebutuhan. Tetapi sebenarnya untuk sepeda motor itu sendiri semua ada plus minusnya, teman-teman. Jadi kalau mau cari yang benar-benar sempurna saya rasa sangat jarang. Tetapi adanya adalah memenuhi setiap kebutuhan daripada teman-teman semuanya. Nah, mari kita lihat untuk Honda Beat, Scoopy dan juga Vario. Dan kalau teman-teman masih bingung bisa simak video ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat dari ketiga sepeda motor ini, teman-teman. Karena kenapa sih masih bingung? Saya juga dulu waktu pertama kali pengen beli sepeda motor Matic Honda itu lumayan bingung sih. Mau beli Honda Beat atau Scoopy atau Vario. Tetapi kalau teman-teman kita yang sudah sering nyoba atau sudah pernah Honda Beat, mungkin pengen nyoba Scoopy atau pengen nyoba Vario 125 atau bahkan pengen nyoba seperti PCX dan juga ADV-nya. Tetapi kalau baru pertama kali karena belum pernah merasakan memiliki sepeda motor tersebut, itu juga jadi bingung, teman-teman. Nah, saya akan kasih informasi buat teman-teman semuanya mengenai kelebihan dari Honda Beat yang tidak ada di Scoopy dan juga Vario, kelebihan Vario yang tidak ada di Honda Beat dan juga di Vario, kemudian kelebihan Vario yang tidak ada di Scoopy dan juga Honda Beat. Nah, di sini kalau teman-teman mau membeli sepeda motor tentunya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya, terutama dari segi keuangan. Kalau mau ngambil yang paling murah, ya tentunya ambil Honda Beat. Tipe tertinggi saja di sini yaitu Rp19.550.000. Kemudian kalau Scoopy harganya ini tipe tertinggi juga Rp22.940.000. Kemudian Vario 125 juga tipenya paling tinggi di harga Rp23.860.000, teman-teman. Ya, ini 23.860, 22.940, Rp19.555.000. Itu dari kalau segi harga seperti itu. Nah, kelebihan daripada Honda Beat dibandingkan Scoopy saat kita riding berkendara ini, kalau Honda Beat itu dipakai lebih lincah, jadi pengendaliannya tuh lincah, sepeda motornya tuh enteng ya teman-teman, kemudian dia irit ya, jadi dia punya kelebihan lincah, enteng dan juga irit. Dipakai siapapun, baik cewek, cowok, anak muda, orang tua, ini lebih mudah dikendalikan, teman-teman. Karena dia itu memang secara bodinya simple, kecil ya, tidak begitu besar sehingga dia lebih mudah. Secara handlingnya dia itu untuk khususnya di perkotaan, kemacetan ini akan lebih mudah buat nyalip-nyalip. Kalau teman-teman kebutuhannya untuk berangkat kerja, bolak-balik kerja, Honda Beat sudah lebih dari cukup, teman-teman. Itu untuk Honda Beat. Nanti kita bahas juga mengenai fiturnya ya. Kemudian dari Scoopy ini. Nah, Scoopy ini tidak selincah Honda Beat ya. Scoopy ini tidak selincah Honda Beat, tetapi Scoopy ini memiliki tingkat kenyamanan yang lebih dari Honda Beat, teman-teman. Jadi Scoopy ini kalau kita bicara kenyamanan berkendaranya, ini lebih nyaman dibandingkan dengan Honda Beat. Kenapa? Karena Scoopy itu memiliki jok yang lebih lebar dan juga terasa lebih empuk, teman-teman. Nah, ini kelebihan daripada secara kita berkendara ya. Nah, kalau masalah handlingnya memang tidak bakal selincah itu, teman-teman. Jadi nggak lincah seperti Honda Beat. Kalau masalah iritnya ya cukup lumayan irit ya, teman-teman. Tetapi kalau masalah tarikannya dengan Honda Beat ini memang agak lebih berat juga nih di Scoopy karena bannya juga lebih besar. Kalau Honda Beat itu tidak seberat di Scoopy-nya, itu teman-teman. Kemudian di Vario-nya. Nah,
Kalau Vario-nya kelebihannya gimana? Yang tidak ada di Scoopy dan tidak ada di Honda Beat. Ya jelas karena dia memiliki cc yang lebih gede yaitu 125. Ini memiliki power atau tenaga yang lebih besar. Ketika kita boncengan naik turun gunung, dia akan lebih responsif teman-teman dibandingkan dengan Scoopy dan juga Honda Beat-nya. Nah, dari ketiganya ini memang memiliki kelebihan masing-masing. Dengan cc 125 tentunya ini memiliki tenaga yang lebih besar dan tidak sehemat dari Scoopy dan juga Honda Beat. Kalau Scoopy buat jarak jauh ataupun dekat ini khususnya dia itu akan lebih nyaman karena posisi readingnya itu juga lebih pas serta joknya lebih empuk. Kalau Vario-nya joknya tidak seempuk Scoopy teman-teman, itu beda. Makanya di sini Honda Beat menang di bagian handlingnya, menang di bagian nyamannya, menang di bagian tenaganya teman-teman. Itu ya dari segi harga sudah saya jelaskan. Kemudian dari segi fiturnya nih teman-teman. Nah, yang pertama dari Honda Beat-nya dulu. Honda Beat ini memiliki fitur yang sudah tergolong lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Dia memiliki fitur power outlet atau power charger ada di sini. Tapi power outletnya dia masih membutuhkan adaptor. Kemudian dilengkapi juga dengan ISS atau e-link stop system teman-teman. Nah, seperti ini, ada ISS-nya, ada power outlet-nya. Ini sudah tergolong lengkap daripada Honda Beat tipe tertinggi. Ini fiturnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau Scoopy, ini lebih lengkap dari Honda Beat. Itu bedanya. Makanya harganya lebih mahal, fiturnya juga secara kita bicara fitur, ini lebih lengkap. Nah, ini sudah pakai keyless atau smart key system, teman-teman. Secara fitur, dia itu lebih tinggi, lebih aman dari maling dibandingkan dengan Honda Beat-nya teman-teman. Karena ini pakai keyless atau smart key system. Seperti ini ya tampilannya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau dari segi fiturnya Honda Beat dengan Scoopy masih unggul di Scoopy-nya. Scoopy juga sudah dilengkapi dengan power outlet atau power charger ada di sini. Bahkan power outlet-nya tidak lagi membutuhkan adaptor. Jadi sudah tipe USB langsung colok. Nanti akan bisa difungsikan untuk ngecas. Itu teman-teman. Itu secara fitur. Sama-sama dilengkapi ISS juga. Ini pakai ISS juga. Kemudian tampilan panel meternya ini berbeda. Ada fitur yang lebih unggul. Di sini ada jamnya dan juga ada trip seperti itu. Terus rata-rata kilometer. Kalau ini nggak ada jam, nggak ada trip, nggak ada average seperti itu. Pergantian oli juga nggak ada di Honda Beat. Tetapi sudah tergolong lengkap karena ada power outletnya. Nah, kalau di Vario-nya ini bagaimana? Justru Vario-nya ini meskipun harganya dia lebih tinggi karena dari cc-nya lebih besar, dia itu belum memiliki power outlet atau power charger. Ini yang memang dibandingkan dengan Scoopy dan Honda Beat ini fiturnya kurang lengkap karena belum ada power outlet atau power chargernya teman-teman. Tetapi kalau dari segi fitur di bagian panel meternya ini sudah tergolong lengkap. Dan kontaknya ini masih sama kayak Honda Beat teman-teman. Masih sama kayak Honda Beat. Jadi dari ketiga unit ini secara keamanan itu paling aman adalah Scoopy-nya karena dia pakai keyless. Secara tenaga memang di Vario, secara kenyamanan di Scoopy, keamanan juga di Scoopy. Secara handling kelincahan ada di Honda Beat seperti itu teman-teman. Kemudian kalau dari segi lampu ini, dari lampunya semua lampu utamanya di bagian headlampnya ini pakai lampu LED semuanya. Nah seperti ini. Tetapi Scoopy ini juga lebih unggul karena pakai LED proyektor yang lebih terang dibandingkan dengan Honda Beat ataupun Vario-nya. Makanya teman-teman kalau papasan sama Scoopy biasanya silau seperti itu. Nah tetapi untuk lampu sennya Scoopy dan Honda Beat dan juga lampu di bagian belakang ini belum ada yang pakai LED, hanya lampu utamanya saja teman-teman, Beat sama Scoopy. Lain dengan Vario ini lebih unggul. Di semua lampunya itu sudah menggunakan lampu LED, baik di lampu sen, bahkan di depan ada DRL-nya, kemudian di lampu utama, sampai ke lampu rem belakang, itu semuanya sudah pakai lampu LED semuanya teman-teman. Jadi dari segi fiturnya itu memang Scoopy ini paling unggul
dari segi kelistrikan, lampu-lampunya justru di Vario-nya semuanya ada plus minusnya teman-teman. Kemudian dari segi pengereman. Nah, dari segi pengereman, kalau ukuran ban antara Vario 125 dengan Honda Beat ini memiliki ukuran yang sama, depan 80/90 ya, 80/90, ring 14 ini sama di bagian depan antara Honda Beat dan juga Vario. Ini bannya sama, pengeremannya juga sama-sama pengereman cakram hidrolik piston tunggal, baik di Vario, Scoopy, kemudian Honda Beat secara pengereman itu sama. Kemudian sama-sama CBS juga, yang mana saat rem belakang ditarik, kemudian mengerem depan dan belakang itu CBS. Yang membedakan hanya ukuran ban di Scoopy-nya. Nah, tetapi untuk Vario dan Honda Beat meskipun dia memiliki ukuran ban yang sama, model velgnya juga terlihat sama, tetapi sedikit ada perbedaan, yaitu jarak di sini ini lebih gede teman-teman, atau lebih lebar dibandingkan dengan Honda Beat-nya, jarak sininya ini. Nah, ini seperti itu. Kalau Scoopy memang secara bannya itu dia itu lebih besar, lebih gambot teman-teman, dan model velgnya seperti teman-teman lihat semuanya tubeless. Nah, untuk mereknya itu beda teman-teman. Ini pakai Tokicho kalipernya, kalau ini pakai Nissin, dan yang ini juga pakai ini apa? Nissin juga teman-teman. Nah, dari pengereman depan, cakramnya semuanya yang saya rasakan paling enak dari Honda Beat, kemudian Scoopy, Vario, ini paling enak di Vario-nya teman-teman. Kalau pengereman belakangnya bagaimana? Kalau pengereman belakangnya sih sama semuanya, karena masih pakai pengereman tromol semuanya teman-teman. Belum ada yang pakai cakram, baik di Vario ataupun di Scoopy seperti ini, dan juga di Honda Beat-nya masih menggunakan pengereman tromol semuanya. Nah, kalau dari desain, kalau bahas masalah desain, kalau dari Honda Beat dengan Vario ini kayak memang mirip-mirip ya, tetapi dimensinya yang berbeda. Honda Beat itu lebih kecil dibandingkan dengan Vario. Secara model agak mirip-mirip lah. Tetapi kalau untuk Scoopy itu klasik. Dan kalau kita bahas dari materialnya, Scoopy ini bisa dikatakan secara bodi halusnya yang menggunakan warna putih, karena ini warna putih itu lebih full teman-teman, dibandingkan dengan Vario dan Beat ini lebih banyak material berbahan plastik kasar, seperti di bagian depan sini bahan plastik kasar, di bawah seperti itu ya, di sana itu banyak. Sedangkan Scoopy-nya itu minim, hanya di bagian spakbor belakang, kemudian di bagian dek bawah dan bawah sini. Itu sih. Kalau Beat agak banyak juga. Di depan tuh ada ya yang bahan plastik kasar, di sini, bawah, belakang itu ada teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli itu memang di sini semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke, saya simpulkan Honda Beat itu lincah, irit, kemudian dia itu secara fitur sudah tergolong lengkap. Nah, tetapi Scoopy dia itu memang dari tampilannya klasik retro ya. Kemudian secara fiturnya juga lengkap, memiliki keunggulan saat kita berkendara yaitu lebih nyaman daripada Honda Beat, tapi tidak lincah seperti Honda Beat. Nah, kalau ini nyamannya nggak senyaman Scoopy, kemudian lincahnya tidak selincah Honda Beat, tetapi dia memiliki kelebihan power atau tenaganya yang lebih besar karena cc-nya 125. Kemudian secara fitur dia masih kalah dengan Scoopy, kalah dengan Honda Beat, belum ada power outlet. Tetapi secara tampilan di panel meter, Vario 125 ini lebih unggul. Dari tampilannya itu semuanya full digital dan beberapa informasinya lumayan lengkap, termasuk ada voltase aki, average, rata-rata 1 liter berapa kilometer, ada jam digital, ada pokoknya banyak lah teman-teman untuk informasi di Vario ini. Dibandingkan dengan Scoopy dan juga Honda Beat ini paling lengkap, hanya dia tidak ada power outlet. Kalau dia sudah pakai power outlet, maka tidak begitu terlihat kurang fitur ya teman-teman, dan belum pakai keyless. Nah, secara keamanan memang Scoopy tipe Prestige tipe tertinggi ini jauh lebih aman dibandingkan dengan Honda Beat ataupun Honda Vario-nya. Jadi kalau teman-teman mau beli, sesuaikan dengan budgetnya yang pertama, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya hanya buat santai-santai,
Kalau pengen yang paling murah dan hanya untuk bekerja, jarak dekat, kemudian ya buat belanja-belanja, Honda Beat sudah cukup. Kalau belinya Scoopy bagaimana? Kalau belinya Scoopy, dia juga lebih dari cukup, ditambah lebih aman, teman-teman. Kalau belinya Vario, dia itu lebih ke arah tenaganya. Kalau teman-teman suka agak jauhan, kemudian berboncengan, dia masih tetap memiliki tenaga. Nah, kalau Scoopy buat jarak jauh bagaimana? Dia buat jarak jauh enak, tetapi tenaganya tidak sehebat di Varionya. Semuanya ada plus minusnya, dan teman-teman bisa tentukan sendiri kebutuhan mana yang sesuai dengan teman-teman butuhkan, teman-teman ya. Jadi kebutuhannya seperti apa? Apakah ada di Vario atau ada di Scoopy atau ada di Honda Beat-nya? Tetapi secara keamanan ini yang memang tidak dimiliki Vario sama Honda Beat karena Scoopy sudah menggunakan Smart Key System atau keyless. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.